Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zaulia Wandita dengan NIM akhir 484 dari Fakultas Hukum kelas H 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perjanjian-perjanjian tertentu. Yang mana perjanjian sendiri adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Sedangkan perjanjian tertentu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jual beli. Definisi jual beli terdapat pada pasal 1457 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Kewajiban dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli yang pertama yaitu pihak penjual. Dalam pasal 1474 dalam KUH Perdata telah diuraikan kewajiban dari penjual, yaitu penjual mempunyai dua kewajiban, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Yang pertama yaitu menyerahkan barang yang dikuasainya, dan yang kedua menanggung atas barang yang ditawarkan tersebut tidak dalam kondisi rusak atau cacat. Dalam pasal 1491 KUH Perdata tertulis pihak pembeli. Dalam pasal 1513 KUH Perdata tertulis bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Sifat jual beli yaitu yang pertama perjanjian jual beli bersifat konsensual. Dalam pasal 1458 KUH Perdata, sifat konsensual perjanjian jual beli dinyatakan dengan tegas, yaitu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Menurut Sri Sudewi Mas Jun Sofwan, perjanjian jual beli belum menyebabkan beralihnya hak milik. Hak milik dalam perjanjian jual beli baru beralih setelah adanya penyerahan. Yang kedua yaitu bersifat obligatoir. Ciri khas dari KUH Perdata adalah perjanjian jual beli hanya bersifat obligatoir saja, hanya melahirkan kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang dari penjual dan kewajiban untuk membayar harga dari pembeli. Ciri khas dari KUH Perdata adalah perjanjian jual beli hanya bersifat obligatoir saja, hanya melahirkan kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual dan kewajiban untuk membayar harga bagi pembeli. Bentuk yang kedua yaitu sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa dalam pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa yang pertama yaitu menyewakan, yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Yang kedua kesepakatan, adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Yang ketiga adanya objek sewa menyewa. Yang keempat yaitu adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda dan kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan. Pihak yang terlibat dalam sewa menyewa yaitu yang pertama pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lain untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa,
memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Dan yang terakhir, memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa. Pihak yang menyewakan di samping dibebani dengan kewajiban juga menerima hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 KUH Perdata, yaitu menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Yang kedua yaitu pihak penyewa. Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Pasal 1560, pasal 1564 dan pasal 1583 KUH Perdata menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak, perjanjian mengenai itu menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan. Yang kedua, membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bahwa karena kesalahan si penyewa mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa dan adat kebiasaan setempat. Pihak penyewa juga memiliki hak, yaitu menerima barang yang disewa, memperoleh kenikmatan yang tentram atas barang yang disewanya selama waktu sewa, dan menuntut pembetulan atas barang yang disewakan apabila pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan. Berakhirnya sewa menyewa, yaitu berakhirnya sesuai dengan batas waktu ditentukan secara tertulis sesuai dengan pasal 1576 KUH Perdata dan pasal 1571 KUH Perdata, yaitu perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu tapi dibuat secara lisan. Bentuk yang ketiga yaitu leasing and franchise. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Kelebihan dan manfaat leasing. Adanya kegiatan penggadaan barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Beberapa manfaat keuntungan yang akan didapat perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang ketiga, capital saving. Yang keempat, pelayanan cepat. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Yang keenam, dilindungi hukum. Dan yang terakhir, cara mendapatkan aktiva. Fungsi dan tujuan leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang. Yang selanjutnya, barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Dan tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memberikan barang modal walaupun tentang barang tersebut memiliki nilai harga tinggi. Pihak yang terlibat leasing yaitu lease adalah perusahaan maupun pihak yang menerima piutang berwujud barang modal dari pemberi leasing. Yang kedua, lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan ke pihak lease berwujud barang modal. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan atau menyiapkan barang yang akan dijual lease namun dibayar cash oleh lessor. Yang keempat yaitu bank. Meski tak terlihat langsung pada sebuah perjanjian leasing, bank memainkan andil penting untuk menyediakan dana ke lessor.
Selanjutnya, pengertian franchise. Franchise adalah hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khas khusus usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.